dari penerapan syariat itu adalah untuk menanggulangi sesuatu. Untuk menanggulangi sesuatu. Mari kita lihat contohnya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan qisas bagi mereka yang dibunuh apabila keluarganya tidak menerima. Nah, untuk apa katanya? Kutiba di sana. Kutiba dipakai di dalam syariat qisas adalah untuk menanggulangi sesuatu. Lalu menanggulangi apa? Yaitu untuk menanggulangi kesadisan manusia kepada manusia lain. Agar manusia satu tidak sadis kepada manusia lain. Agar manusia satu menyadari bahwa ketika dia melukai seseorang, misalnya dipotong telinganya sebelah misalnya, itu dia telah melakukan sesuatu yang bukan haknya, karena tubuh orang itu bukan milik dia. Jadi jangan sampai dia melukai tubuh orang lain karena itu bukan milik. Jangankan tubuh orang lain, tubuhnya sendiri bukan milik. Karena itu kita juga dilarang melukai tubuh sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kenapa? Karena tubuh kita sendiri bukan hak kita. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Nyawa orang lain bukan milik kita. Jangankan nyawa orang lain, nyawa kita aja bukan milik kita. Kalau kita hilangkan, gantinya pakai apa? Nyawa kita gantinya nggak mungkin, karena nyawa kita bukan milik kita. Yaitu pada al-qisas. Satu lagi ayat yaitu tentang wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyah. Diwajibkan untuk meninggalkan wasiat, terutama Pak Imam ini ya. Karena taraka khairan ya. Taraka khairan artinya meninggalkan banyak kebaikan. Kebaikan artinya banyak uangnya. Jadi harus meninggalkan wasiat. Kenapa? Ya untuk menanggulangi apa? Ya untuk menanggulangi anak cucunya nanti mengalami perdebatan. Jangan sampai terjadi perdebatan. Menanggulangi di masa depan terjadinya perdebatan. Perdebatan terjadi kalau nggak ada wasiat. Tapi kalau ada wasiat, ya selesai perdebatan. Selesai perdebatan. Nah itu contoh yang kedua, yaitu wasiat. Nah, bagaimana dengan kutiba alaikumus syiyam? Menanggulangi apa? Kata Ibnu Arabi di dalam tafsirnya itu bahwa untuk menanggulangi udwan al-quwah al-bahimiyah, untuk menanggulangi sifat-sifat kebinatangan. Lalu apa sifat-sifat kebinatangan itu? Ya ada dua, cuma dua sifat kebinatangan yang hendak ditanggulangi di dalam puasa. Yang berkaitan dengan perut dan berkaitan dengan apa? Di bawah perut. Ya. Kalau perut juga sama-sama nafsu, satu nafsu makan atau minum, satu nafsu syahwat. Cuma itu. Makanya yang puasa ya larangannya cuma itu. Walaupun cuma itu, kalau itu ditanggulangi, sepertinya dunia ini aman 99%. Tetapi orang mungkin bertanya, kenapa bicaranya perut? Bukankah kalau orang flexing, ya, atau flexing lagi marak ya flexing. Kalau flexing kan bukan masalah perut. Memamerkan Rubicon misalnya, itu kan bukan urusan perut. Tapi Al-Quran kok nyebutin perut? Perut kan cuma berapa? Sebulan kira-kira kita menghabiskan berapa ratus ribu untuk makan saja? Tidak. Al-Quran menyebutkan hal yang paling mendasar. Karena kebutuhan hidup kan sandang, pangan, papan. Tiga itu. Mana yang paling mendasar? Pangan. Pangan yang paling mendasar. Dan pangan itu berkaitan dengan perut. Karena itu Al-Quran menyebutkan yang paling mendasar untuk mewakili semuanya. Syariat puasa berbicara tentang hal yang paling mendasar untuk mewakili semuanya. Mewakili semuanya, kata kuncinya adalah urusan ekonomi. Mengendalikan urusan ekonomi. Karena jika urusan ekonomi tidak dikendalikan, maka
kerusakan akan sangat besar. Kira-kira penyebab perang Ukraina dan Rusia itu urusan apa? Ya urusan ekonomi pasti, bukan urusan apa-apa. Kira-kira Palestina, Israel urusan agama? Bukan, itu ekonomi juga. Semua mungkin ada agamanya, tapi kadang agama hanya atas nama saja untuk kepentingan ekonomi. Yang kedua, yaitu adalah urusan di bawah perut. Begitu banyak persoalan yang hadir di muka bumi ini karena urusan ini. Kita sering mendengar di berita, baru kemarin ada berita mengenaskan. Seorang anak di bawah umur membunuh pasangannya yang juga di bawah umur karena urusan seperti ini. Dan bukan hanya anak-anak, orang tua, orang dewasa, semua mengalami. Nah, itulah yang dimaksud oleh Ibnu Arabi, bahwa ketika syariat di dalam Al-Quran dipakaikan kata kutiba, maka di sana ada tujuan tertentu, yaitu untuk menanggulangi hal-hal tertentu yang berkaitan dengan syariat yang diwajibkan. Sebagai kesimpulan yang hendak disampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa setiap Al-Quran menyampaikan syariatnya dalam bentuk kata sekecil apapun itu menyimpan makna yang sangat mendalam. Kita baru bicara kita baru bicara mengapa bicaranya hanya perut dan di bawah perut, tetapi sudah begitu banyak makna yang dikandung di sana. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita terus-menerus mentadabburi Al-Quran agar sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan insya Allah di akhirat. Demikianlah, mohon maaf yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.